Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah aku, kamu akan bahagia. Fadzakuruni udzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Walaupun ayat ini sudah sangat sering kita dengar dan sebagian besar kita bahkan sudah hafal ayat ini, tapi sering kita tidak menyadari betapa dahsyatnya kandungan ayat ini. Paling tidak ada 3 hal penting yang dipesankan Allah lewat ayat ini. Antara lain saja, selalulah ingat kepada Allah. Pertama, ayat ini memerintahkan kita agar mengingat Allah. Kenapa? Agar Allah juga mengingat kita. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Dan bagaimana pula cara Allah mengingat kita? Ada banyak cara kita mengingat Allah. Antara lain dengan membaca Al-Quran, sholat, berdoa, berzikir, merenungkan dan memikirkan berbagai ciptaan Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Dan juga banyak cara Allah mengingat kita, antara lain dengan melimpahkan rahmatnya, memberikan ampunan, melengkapi kita dengan anugerah, berkah, hidayah, dan taufik darinya. Semuanya ini penting, sangat kita butuhkan kalau kita ingin bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Salah satu contoh tentang bagaimana pentingnya taufik dari Allah. Taufik adalah sesuatu yang sangat bermakna sekali. Karena dengan taufik dari Allah lah kita mampu untuk taat menjalankan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah, dan ketaatan kepada Allah ini sangat penting agar kita mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ali Imran ayat 132. Kalaulah kita sampai menjadi hamba Allah yang tidak taat kepadanya, maka kita akan tergolong orang yang mengabaikan Allah. Resikonya kalau kita mengabaikan Allah, maka Allah pun akan mengabaikan kita. Kalau kita sampai diabaikan Allah, maka kita tidak lagi dapat taufiknya. Akibatnya sulit kita melakukan ketaatan, sulit melakukan perintahnya, jauh dari rahmatnya. Bahkan sebaliknya, yang terjadi mudah bermaksiat, senang berbuat dosa, dan melanggar larangannya. Selalulah bersyukur kepada Allah. Kedua, ayat ini memerintahkan agar mengingat Allah dengan cara selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Kenapa? Untuk apa kita bersyukur? Bersyukur kepada Allah itu sebetulnya demi kepentingan diri kita sendiri,
bukan untuk kepentingan Allah, seperti yang diingatkan Allah dalam firman-Nya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Luqman ayat 12. Karena kalau kita bersyukur, maka ada beberapa keuntungan yang akan kita peroleh. Antara lain, dengan bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Seperti firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Ada ulama yang menerjemahkan ayat ini dengan kalimat yang lebih tajam. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, maka Allah akan menambah nikmat yang belum ada. Maksudnya, semua nikmat yang sudah kita miliki, kalau disikapi dengan perasaan syukur, maka insya Allah akan dipenuhinya keinginan kita yang belum dimiliki. 2. Dengan bersyukur akan mendapat ridho Allah. Seperti firman-Nya, wa in tashkuru yaradhu lakum. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Az-Zumar ayat 7. Kalaulah Allah meridhoi, maka yakinlah semua akan berjalan dengan lancar, penuh dengan berkah. Karena ridho Allah itu sesuatu yang utama untuk kehidupan kita. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72, ridho dari Allah itu paling utama, dan itulah keberuntungan yang besar. Dan ridho Allah ini salah satunya bisa didapatkan dengan cara bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, dengan bersyukur kita akan mudah untuk berpikir positif terhadap Allah, berprasangka baik terhadap apapun yang Allah tetapkan, karena Allah memang zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan pola pikir seperti ini, mudah bagi kita menerima apapun bentuk ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Karena apapun yang Allah takdirkan untuk kita, pasti demi kebaikan kita. Karena Allah pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan Allah sudah berjanji, apapun yang Allah ciptakan untuk kita tidak ada yang sia-sia. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ali Imran ayat 191. Yang keempat, dengan bersyukur akan merasakan kepuasan batin, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan. Hanya orang-orang yang bersyukurlah yang dapat bersikap qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga tidak ada lagi peluang bagi keluhan, khawatir, cemas, penyesalan, dan merasa kekurangan. Dan inilah yang akhirnya mengantarkan rasa syukur, dan inilah bibit utama bagi kebahagiaan. Jangan pernah kufur nikmat.
Ketiga, ayat ini juga memberitahu kita cara mengingat Allah dengan selalu menjaga diri agar tidak sampai kufur nikmat. Jangan sampai mengingkari nikmat Allah. Karena semua nikmat yang kita miliki saat ini datangnya dari Allah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 153 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Seperti diketahui, kita lahir telanjang, tidak membawa apa-apa. Dan sekarang kita sudah punya banyak hal. Pekerjaan, harta, rumah, anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Semuanya ini dari Allah. Oleh karena itu, alangkah tidak pantasnya kalau kita tidak bersyukur atau malah kufur nikmat. Apalagi kalau kita kufur nikmat, Allah sudah mengancam lewat firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 bahwa barang siapa yang kufur nikmat, maka azab Allah alangkah pedihnya. Masalahnya, kenapa kita sering tidak mensyukuri nikmat Allah? Salah satu penyebabnya adalah karena kita sering terperangkap pada pola pikir yang lebih cenderung melihat kehidupan kita dari kacamata negatif, sisi negatifnya. Sebagai salah satu contoh, seumpama 1 gigi dari 32 gigi kita sakit, maka kita cenderung hanya terfokus pada 1 gigi yang sakit itu. Kita mengeluh, nyut-nyutan, sakit, tidak enak badan, dan macam-macam keluhan lainnya. Kita melupakan bahwa ada 31 gigi yang lain masih sehat. Yang sakit cuma 1. Padahal kalau kita berkata, ya Allah, alhamdulillah 31 gigiku masih sehat. Hanya 1 saja yang sakit. Berterima kasih. Terima kasih ya Allah. Kalau begini cara bersikap dan berpikir kita, maka akan mudah sekali menjadi hamba yang bersyukur. Apalagi dalam Al-Quran surat Alam Nasrah ayat 5 dan 6. Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada ulama yang berpendapat dengan terjemahan yang lebih berani dengan kalimat bersamaan dengan kesulitan itu hadir kemudahan. Bersama-sama dengan penderitaan itu juga hadir kebahagiaan. Artinya bersama-sama 1 gigi yang sakit itu 31 gigi yang sehat yang membahagiakan. Jika kita berfokus kepada yang positif, yang akan hadir dalam hidup kita adalah hal-hal yang positif. Sesuatu yang akan membahagiakan hidup. Ini mengantarkan kita untuk bersyukur. Dan sebaliknya, jika yang tampak hanya negatif, penderitaanlah yang akan menemani hidup kita. Dan sulitlah untuk bersyukur. Bahkan bisa kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.